Halo Capricorn. Oke, hari ini aku ajak zodiak Capricorn untuk general reading di minggu ketiga dan minggu keempat bulan November ini. Oke, sorry banget kalau rada keganggu dengan suara-suara yang ada di luar ya. Oke, kita bahas untuk Capricorn di minggu ketiga dan minggu keempat bulan November. Capricorn harus banyak-banyak berusaha ya. Jadi buat kamu yang saat ini punya tujuan ya, harus benar-benar usaha. Ya, kamu harus benar-benar bisa memikirkan mana yang terbaik buat kamu jalani. Ya. Di sini kelancaran hidup kita, kelancaran hari-hari kita itu ada di tangan kita. Jadi bagaimana kita menjalaninya yaitu tanggung jawab kita, dan apa yang harus kita usahakan ini benar-benar memang harus kita maksimalkan, optimalkan ya. Kita lakukan dengan sebaik mungkin. Oke. Di sini buat zodiak Capricorn ya, apabila ini kalau dalam hubungan di keluarga atau di persahabatan, di pertemanan ya. Kalau seandainya kamu di sini punya tujuan untuk memperbaiki hubungan dengan teman atau keluarga kamu, ya. Nah, aku ngerasanya emang gini ya, yang kita katain kemarin ke teman kita atau saudara kita ini memang kalau kita koreksi memang belum tepat gitu ya. Dan ini mungkin kita menyadari juga bahwa ini kesalahan kita. Maka dari itu kita harus berusaha mengoptimalkan lagi keadaan ya, memperbaiki keadaan. Kita harus berusaha mungkin meluluhkan hati dia lagi, kita minta maaf ke dia gitu ya. Ini demi kebaikan, karena aku ngerasa di sini tuh ini kesalahan kita gitu ya. Oke. Dan apabila di sini posisinya terbalik, dia yang udah salah, tapi dia di sini tuh mau minta maaf, alangkah baiknya kita pun juga welcome ke dia, kita menerima permintaan maafnya, kita maafin dia gitu ya. Oke. Sekarang kita bahas untuk kamu di pekerjaan, zodiak Capricorn di pekerjaan. Oke. Untuk pekerjaan ya, aku ngerasa di sini tuh minggu-minggu ini tuh kamu merasa ya, dari apa yang menjadi tanggungan kamu tuh ini membuat kamu rada keteteran juga ya, sehingga memang kamu harus nge-push kerjanya ya. Coba di sini imbangi dengan banyak-banyak berdoa ya. Jadi usaha harus, dan berdoa tuh jangan sampai lupa ya. Oke. Kadangkala kita kalau lagi punya duit banyak, kita lupa dengan dengan apa yang kita sudah usahakan ya. Kita tuh kadang gini loh, kita kerjanya mungkin lancar, income juga lancar, tapi terkadang ketika kita udah nerima hasilnya, kita malah gunakan uang kita untuk hal-hal yang nggak penting gitu loh. Itu harus dikoreksi ya. Karena apa? Itu akan mempengaruhi fokusnya kamu, konsennya kamu di pekerjaan ya. Dan di sini buat kalian ya, di minggu ketiga dan minggu keempat, aku tahu di sini kamu punya skill yang bagus dalam pekerjaan kamu ya. Kamu udah mengusahakan yang terbaik untuk kerjaan kamu. Kamu berusaha untuk ini ya, untuk membuat bos kamu tuh senang dengan kinerja kamu kayak gitu ya. Nah, di sini mungkin ya yang perlu dikoreksi juga adalah dimana kita yang mungkin masih ada kesalahan juga dalam bekerja ya. Mungkin kalau kita sering dimarah-marahi nih sama bos kita gitu ya, ya kita di sini perlu untuk legowo ya. Mungkin tujuan si bos kita marahin kita ini untuk kebaikan kita, agar kinerja kita lebih bagus gitu ya, misalnya gitu ya. Jadi kalaupun mungkin si bos atau atasan kamu ini tuh lagi marah-marah, usahakan untuk tidak netting duluan ya. Mungkin itu tujuan dia yang baik juga buat perubahan yang baik pada diri kita.
Ya memang di sini kita tuh udah berusaha semaksimal mungkin, tapi mungkin masih aja salah gitu ya. Oke, jadi kita pun harus bisa berbenah ya. Aku tahu di sini kamu tuh punya skill yang bagus, kamu selalu mengusahakan yang terbaik, tapi kadang-kala memang masih salah di mata orang lain atau bos kita ini, dan kita ditegur misalnya ya, ditegur gitu ya. Oke, kita ya harus terima gitu ya, yang namanya kita uh, di sini tuh bekerja untuk dia gitu ya misalnya ya. Nah di sini kita pun harus mengoreksi ya, mungkin aku ada yang salah, aku harus benahi nih kayak gitu ya. Ya kita harus usahakan untuk positive thinking gitu. Oke, kita bahas buat kamu yang di keuangan. Untuk di keuangan buat zodiak Capricorn. Oke. Oke, untuk keuangan ya. Nah, di sini aku ngerasa ya, kamu tuh seseorang yang pinter banget buat mencari duit ya. Kamu pinter nyari duit, kamu selalu berusaha uh, untuk mengambil peluang yang ada, mungkin peluang job kayak gitu ya. Bener-bener kamu ambil gitu ya. Sehingga di sini tuh kamu berharapnya dapat income yang lebih gitu ya. Mungkin dari pekerjaan sampingan ya. Tapi di sini mungkin kita pun juga harus mengoreksi. Mungkin sebelum-sebelumnya kita tuh udah gerusa-gerusu dalam menggunakan uang kita gitu ya. Nah, pada akhirnya kita yang merasa keteteran juga ya. Nah, di sini buat hari ini dan juga kedepannya usahakan untuk menghindari hal-hal yang ceroboh. Ya mungkin sebelumnya kita minjemin uang ke beberapa orang, tapi ternyata nggak dibalikin. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Jadi buat kedepannya hindari hal-hal seperti ini agar keuangan kalian tetap seimbang. Kita tuh harus ingat, mencari duit, mencari uang tuh nggak semudah membalikan telapak tangan ya. Coba kita flashback, oh ya aku dapetin uang sekian tuh, aku tuh harus gini gitu loh, dan sekarang aku nggak mau dong uang aku sia-sia, uang aku uh, uh, hilang ya, yang mana kita nggak pakai kayak gitu ya. Jadi jadikan pembelajaran, kalau kita sebelumnya sempat menggunakan uang kita untuk hal-hal yang kurang baik ya kurang-kurangin gitu. Atau mungkin sebelumnya kita ya karena kita lagi banyak duit ya, kita tuh pengen beli ini, pengen beli itu kayak mudah banget gitu ya. Kita nggak hitung-hitung, pikiran kita minggu depan atau bulan depan tuh pasti ada gajian lagi deh gitu ya. Padahal pikiran-pikiran kayak gini nih yang sebenarnya membuat kamu semakin terpuruk di keuangan ya. Nah, dimana kamu yang harus lebih memprioritaskan kebutuhan pokok kamu ya. Hindari hal-hal yang sia-sia dulu deh buat hari-hari ini ya, agar keuangan kamu tetap stabil ya. Ingat, cari duit gak mudah membalikan telapak tangan sayang ya. Oke guys, sekarang kita bahas buat kamu yang single. Untuk zodiak Capricorn yang single, bertahan. Bertahan dengan perasaan ya. Aku gak tahu kenapa kamu masih mengharapkan seseorang lama ini, masih sayang ya, karena aku ngerasa di sini kamu masih ingin memperbaikinya atau masih ingin menunggunya ya. Menurut kamu dia tuh baik ya, dia tuh mungkin seseorang yang benar-benar kamu idolakan atau kamu kriteriakan gitu ya. Waktu kamu habis sia-sia untuk nungguin dia deh kayaknya ya. Jadi di sini harus ada usaha untuk bisa move on. Kamu cantik, kamu ganteng, kamu layak mendapatkan yang terbaik ya. Kamu gak perlu nunggu seseorang yang sama sekali udah gak mengharapkan kamu. Di luar sana tuh banyak banget orang yang mengharapkan kamu. Tapi kenapa kamu masih mengharapkan seseorang yang salah? Ya. Jadi di sini usahakan untuk bisa mengendalikan diri kamu ya. Perlahan lepaskan seseorang yang sama sekali tidak mengharapkan kita ya. Kamu cantik, kamu ganteng, banyak yang ngarepin ya. Jadi gak ada salahnya kamu membuka hati buat mereka yang baru. Oke, gitu aja.
Sekarang kita bahas buat kamu yang berpacaran, Capricorn yang berpacaran di minggu ketiga dan minggu keempat ini. Oke, ada permasalahan ya minggu kemarin. Ayo ngaku. Oke, kamu merasa disepelekan oleh pacar kamu. Padahal di sini kalian punya tujuan yang sama ya dalam hubungan ini. So guys, aku tahu di sini kamu tuh udah berusaha melakukan yang terbaik. Kamu berusaha untuk melakukan yang terbaik buat dia. Kamu udah berusaha tulus buat dia. Kamu selalu berkorban banyak buat dia. Tapi di sini tuh kamu ya pasti punya harapan buat disayangin sama dia balik. Tapi pada kenyataannya minggu-minggu ini tuh dia lebih sibuk dengan urusannya. Dia mungkin jarang ada waktu buat kamu dan itu yang bikin kamu kecewa. Ya, kamu sempat berpikir, aku tuh pengen punya hubungan kayak orang-orang lain ini yang mungkin bisa take and give nih, bisa saling nyambung, bisa saling mendukung kayak gitu, tapi nggak kayak gini gitu loh ya. Nah itu pikiran kamu. Nah di sini kalau kita cuma ini tuh bayang-bayang kita doang atau pikiran-pikiran kita doang, kalau kita mengharapkan dia seperti itu ya nggak jalan ya, karena nggak semua orang tuh bisa peka. Di sini nggak ada salahnya sayang, kamu tuh ngajak dia duduk bareng, kamu obrolin masalah ini bahwa kamu tuh pengennya gini loh, kita tuh dalam berhubungan tuh begini loh, kayak gitu. Jadi harus ada kesepakatan nih antara kamu sama dia agar bisa sama-sama enak. Jadi nggak ada yang merasa berkorban sendirian gitu loh. Karena mungkin di sini tuh masalahnya sebenarnya ya hanya kurang komunikasi aja ya. Jadi buat kamu untuk pembelajaran apapun, kalau kamu punya unek-unek, usahakan untuk bisa kamu utarakan pada pacar kamu ya. Kamu pengennya gimana nih agar gak ada salah paham ya. Oke, untuk kamu yang sudah nikah sayang, Capricorn yang sudah nikah. Oke, di minggu ketiga dan minggu keempat ini, oke, aku tahu akhir-akhir ini kalian tuh sering banget berdebat, sering banget berantem, sering banget kayak saling nyalahin. Tapi lebih banyak ini deh, pikiran-pikiran yang negatif aja sih ya. Kamu mungkin mikir pasangan kamu kok gini banget ke kamu gitu ya. Kadang kamu berpikir pasangan kamu tuh kurang adil nih dalam pembagian, mungkin pembagian keuangan gitu ya, atau mungkin dia kok kurang adil nih sama kamu tentang apapun itu gitu misalnya ya, atau masalah kalian sendiri lah, disesuaikan ya. Nah di sini pesan buat kalian bahwa kalian tuh harus ingat kalian punya tujuan yang sama, dan aku ngerasa di sini tuh antara kamu sama dia tuh memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa langgeng dalam hubungan rumah tangga adem ayem ya. Usaha-usaha kalian akan lancar di sini, aku ngeliatnya kayak gitu. Hanya saja di sini kalian tuh terkuasai dengan ego masing-masing ya. Jadi usahakan buat kalian yang minggu-minggu kemarin atau minggu-minggu ini tuh sering berantem, sering netting ke pasangan, kita harus ingat bahwa kita punya tujuan yang sama dan harus benar-benar saling support di sini, kayak gitu. Oke. Ya mungkin apapun itu terjadi atau sudah terjadi tuh karena ego kita tuh sama-sama tinggi gitu loh. Coba deh kita turunkan ego kita berusaha sewajarnya dalam mungkin saling menjaganya gitu ya. Kadang kala tuh seseorang karena mungkin nggak mau kehilangan atau nggak mau semuanya berantakan tuh kayak terkesan ngekang gitu ya. Nah untuk kedepannya coba deh agar tidak merasa terkekang, kita kalau mau apa-apa tuh harus sharing, harus dirundingkan gitu ya, biar sama-sama enak kayak gitu. Karena aku ngerasa di sini hubungan kalian tuh hubungan yang sangat-sangat baik, hubungan yang sangat inginkan banyak orang. Jadi usahakan kalian kalau mungkin ada salah sebelumnya ya, kesalahan masing-masing, mohon untuk dikoreksi dan diperbaikin. Karena aku ngerasa di dua-duanya ini ada plus minus, ada kesalahan juga ya. Jadi bukan salah satu doang yang salah, tapi melainkan dua-duanya ya. Oke, aku berharap zodiak Capricorn yang sudah berumah tangga ataupun semuanya dalam keadaan yang baik, urusan dipermudah ya, yang jelek-jelek dikurang-kurangin ya. Kamu harus melakukan apapun itu yang terbaik buat masa depan kamu.
Oke guys, buat kamu yang ingin personal reading, bisa menghubungi aku lewat kontak WhatsApp yang ada di deskripsi channel atau di thumbnail video ini. So, terima kasih banyak sudah menemaniku sampai akhir. Salam santu, salam rahayu untuk zodiak Capricorn.